Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Jantika. Saya adalah dosen Prodi Ilmu Keperawatan S1 Pitkes Unjani. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk sharing hasil penelitian yang sudah dilakukan yang berjudul Efektivitas Kognitif Behavioral Therapy atau CBT dalam situasi pandemi COVID-19 pada mahasiswa keperawatan. Penelitian ini merupakan penelitian hibah internal Unjani yang dilaksanakan oleh tim peneliti yang terdiri dari Pak Asep Badru Jamaludin dan juga Bu Isma Piati. Latar belakang. Alasan penelitian ini dilakukan mengingat depresi itu adalah eh, gangguan proses dan isi pikir yang ditandai dengan rasa kesedihan, kehilangan harapan, dan kehilangan minat di hampir semua aktivitas. Dan depresi ini merupakan penyebab paling sering gangguan kesehatan mental dan juga penyebab disabilitas tertinggi selama 3 dekade terakhir. Depresi lebih sering terjadi pada usia 15 sampai 24 tahun atau pada usia remaja, dan selama masa pandemi COVID-19 ini, angka kejadiannya mengalami peningkatan 7 kali lipat selama pandemi COVID-19, yang bisa berdampak adanya situasi yang stressful, khususnya pada mahasiswa keperawatan. Nah, diperlukan adanya upaya untuk merekonstruksi dari pikiran negatif menjadi pikiran yang positif melalui pemberian terapi kognitif behavior terapi. Metode penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap 20 orang mahasiswa keperawatan yang memiliki kriteria memiliki gejala depresi sedang sampai dengan depresi berat. Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan Back Depression Inventory atau BDI. Lalu 20 orang mahasiswa itu diberikan kognitif behavior terapi sebanyak 3 sesi selama 3 minggu. Setelah itu dilakukan analisa data menggunakan uji dependent, dan penelitian ini juga sudah mendapatkan ethical clearance dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Pitkes Unjani. Untuk waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli sampai dengan 28 Juli 2023 di kampus Pitkes Unjani. Nah, di gambar bisa dilihat yang atas ini pada saat mahasiswa melakukan pengisian kuesioner BDI. Ini tujuannya untuk mengetahui tingkat depresi yang dialami oleh mahasiswa. Setelah itu dilakukan screening, diambillah 20 orang mahasiswa yang memiliki kategori depresi sedang sampai dengan depresi berat. Setelah itu 20 orang tersebut akan diberikan terapi perilaku kognitif selama 3 minggu atau sebanyak 3 sesi. Nah, terapis ini juga selain oleh tim peneliti juga melibatkan mahasiswa tingkat 4, yaitu Saudara Rizky dan juga Saudara Reza. Berikutnya hasil penelitian. Hasil penelitian setelah dianalisa itu menunjukkan
skor depresi sebelum intervensi itu adalah 26,65. Lalu skor depresi setelah diberikan CBT itu adalah 34,65 dengan p-value 0,03. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya justru peningkatan skor depresi setelah pemberian kognitif behavior terapi. Adapun skor depresi sebelum terapi itu atau sebesar 26,25 itu merupakan kategori depresi sedang. Sedangkan skor 34,65 setelah pemberian kognitif behavior terapi, skornya menjadi 34,65 atau dalam kategori depresi berat. Nah, hasil ini menunjukkan tidak adanya penurunan tingkat depresi, malahan terjadi peningkatan skor depresi. Jadi hasil penelitian ini dengan pemberian kognitif behavior terapi selama 3 minggu tidak menunjukkan adanya penurunan tingkat depresi pada mahasiswa keperawatan. Hal ini kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kondisi kurang lamanya terapi yang diberikan, mengingat kognitif behavior terapi atau terapi perilaku kognitif yang tujuannya itu adalah merubah perilaku pikiran negatif menjadi perilaku pikiran yang positif, itu membutuhkan waktu yang lebih lama, atau merubah perilaku itu memerlukan adanya suatu pembiasaan. Dan juga alasan kenapa tidak efektifnya dari pemberian terapi perilaku kognitif ini oleh karena kemungkinan bahwa depresi ini bisa lebih diperberat oleh adanya tekanan selama kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Ya, walaupun saat ini pandeminya kan sudah dihentikan, statusnya sudah menjadi status endemi. Kesimpulan dan saran. Kognitif behavioral terapi ini bisa menjadi salah satu pilihan alternatif terapi dalam menurunkan depresi, walaupun pada penelitian ini tidak terbukti secara efektif dapat menurunkan depresi pada mahasiswa keperawatan. Disarankan agar kognitif behavior terapi ini bisa terus diberikan, tidak hanya cukup 3 sesi saja, bisa diberikan lebih lama untuk mendapatkan adanya terapi yang efektif dan dalam upaya untuk menurunkan tingkat depresi pada mahasiswa keperawatan yang bisa disebabkan juga akibat oleh adanya tekanan dari pandemi COVID-19 yang memperburuk dari kondisi depresi yang dialami oleh mahasiswa. Berikutnya, luaran dari hasil penelitian. Alhamdulillah untuk luaran dari hasil penelitian ini sudah
publish di Holistic Journal Kesehatan Malahayati yang terakreditasi Sinta 3 dengan judul Efektivitas Terapi Perilaku Kognitif pada untuk terapi depresi pada mahasiswa keperawatan. Link aplikasi bisa dilihat. Lalu ucapan terima kasih saya sebagai ketua peneliti dan juga mewakili dari anggota peneliti mengucapkan terima kasih kepada LPPM Unjani yang telah memberikan bantuan dalam pendanaan proses penelitian ini. Bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan juga ucapan kepada tim peneliti dan juga terapis yang dari mahasiswa yang telah membantu dalam penyelesaian proses penelitian ini. Mungkin demikian sharing tentang hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.